Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Analisis di Balik Teks dengan tajuk kasus dugaan mensrea TPPU transfer 2 miliar Dirut PDAM Irfan dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Indramayu. Wow, tentu menarik buat kita semua karena pada awalnya kasus ini telah menggegerkan atau boleh dikatakan viral secara lokal. Tetapi di luar nalar dan logika dan akal waras yang bisa kita terima, Kejaksaan Negeri Indramayu menghentikan kasus Dirut PDAM Irfan ketika beraudensi dengan AMPI, Aliansi Media Konvergensi Indramayu. Apa alasan Kejaksaan Negeri Indramayu atau penyidik di Kejari? Koran Inti Jaya terbitan 18 Juli 2026 yang diupload pada jam 17 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan judul berita "Tidak cukup bukti, Kejari Indramayu hentikan penyelidikan kasus transfer tanda kutip gelap Perumdam TDA 2 miliar." Ditulis oleh wartawan Hambar Setiawan _red. Apa penjelasan dari Kejari atau kasih khusus yang disampaikan kepada AMKI, di mana sekjennya hadir di situ Tommy Susanto. Kasih khusus Heri Abadi Sembiring Esa menjelaskan pada audensi yang kemudian diberitakan itu ada 2 poin penting. Pertama, mengatakan bahwa keputusan penghentian tersebut diambil setelah pihaknya melakukan serangkaian pendalaman dan analisis mendalam. Poin kedua, setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis secara komprehensif, kami memutuskan untuk menghentikan penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tersebut. Itu penjelasan kasih khusus Kejari Indramayu Heri Abadi Sembiring Esa. Kemudian penjelasan kasih intel Tommy Novendri Esa MKN mengatakan bahwa seluruh proses hukum telah dilakukan secara profesional. Saya ingin menstabilo secara profesional. Penghentian ini murni berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tidak ditemukan unsur kerugian negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Itu penjelasan dari pihak penyidik atau Kejari yang disampaikan oleh kasih khusus dan kasih intel. Lantas bagaimana respon AMKI? Sekjen AMKI mengatakan, Tommy Susanto dalam hal ini mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengawal isu ini demi menjaga akuntabilitas publik. Itu poin pertama, dan kita perlu juga menstabilo mengawal isu ini demi menjaga akuntabilitas publik, dan tentu akan kita bicarakan. Kedua, kami berharap penghentian penyelidikan ini benar-benar didasarkan pada hasil audit yang objektif, bukan karena tekanan pihak manapun. AMKI akan terus memantau tata kelola di PDAM agar transparansi informasi benar-benar diwujudkan bagi masyarakat Indramayu. Dan kita stabilo dan kita akan bahas hasil audit. Pertama,
kita ingin membahasnya dua pernyataan dari Kasih dan Kasih Intel bahwa belum ditemukan atau tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Pertanyaan kita tentu adalah bagaimana cara penyidikannya? Apakah penyidik Kejari telah memeriksa catatan akuntansi atau keuangan dan telah memeriksa neraca? Jurnal PKSPD sebenarnya kalau tidak salah 3 kali lebih membahas atau menganalisis peristiwa ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan BG yang telah ditarik oleh Dirut PDAM kemudian telah diperiksa sejak kapan BG itu ditarik? Apakah sejak transfer ke PT BRS kemudian pada hari itu ditarik kembali, ataukah setelah geger kemudian viral secara lokal dimuat di berbagai media massa, kemudian baru BG itu ditarik dari PT BRS Cirebon yang bergerak di bidang olahan daging, kemudian BG itu ditarik oleh Dirut PDAM. Dan pertanyaan berikutnya, apakah BG yang ditarik itu kemudian telah dicairkan masuk di dalam rekening kas, di dalam neraca, atau masuk apa yang disebut cash and bank, ada di dalam rekening kas, ada dalam rekening bank milik PDAM. Jika itu semua kemudian telah dilakukan penyelidikan secara proporsional, karena mengklaim profesional, maka itu harusnya dijelaskan kepada publik atau kepada AMKI. Sejak kapan BG itu ditarik, kemudian kapan dicairkan menjadi uang kas atau masuk kembali ke dalam rekening bank PDAM, dan itu tanpa penjelasan. Maka baik premis pertama yang mengatakan tidak ditemukan alat bukti permulaan yang cukup mengarah kepada tindak pidana itu, kemudian dilakukan secara profesional, dalam premis kedua menjadi gugur. Karena kalau mau transparansi, mestinya penyidik mengatakan bahwa memang benar BG dari PT BRS itu telah ditarik, kemudian dicairkan dalam bentuk cash atau dimasukkan ke dalam rekening milik PDAM pada tanggal sekian, dan ternyata itu tidak ada penjelasan seperti itu. Kedua, pertanyaannya adalah hubungan apa antara PT BRS dan PDAM? Mereka bukan konsumen, mereka bukan mitra yang mensuplai kebutuhan produk PDAM, dan sama sekali tidak ada benang merah. Lantas tidak ada penjelasan. Uang itu ditransfer, kemudian ditarik melalui BG. Pertanyaan berikutnya, apakah penyidik Kejari telah memeriksa catatan akuntansi atau laporan keuangan dalam neraca? Ketika uang itu ditransfer, maka di dalam neracanya akan tampil sebagai apa? Apakah kemudian akan dicatat atau dimunculkan di current asset atau aktiva lancar sebagai akun piutang? Maka jika dicatat seperti ini, maka akuntannya atau bagian akuntansinya harus sekolah lagi atau kuliah lagi di prodi akuntansi, karena sama sekali tidak dibenarkan dicatat sebagai piutang, karena PDAM bukanlah bank atau bukan lembaga keuangan yang meminjamkan uang kepada pihak ketiga. Jika kemudian transfer itu dicatat di dalam laporan keuangannya, yang pasti ini tidak diperiksa oleh penyidik, karena mungkin dalam tanda kutip tidak punya kemampuan, karena hanya mengandalkan satu disiplin ilmu hukum. Padahal mengungkap kasus korupsi harus menggunakan berbagai disiplin ilmu, karena ada motif, ada modus, dan lain-lain. Kembali kepada tadi pertanyaannya, apakah
dicatat di dalam neracanya di akun mana. Seandainya itu dianggap menjadi DP atau down payment yang dicatat di dalam aktiva lancar atau current asset, maka jasa apa yang akan diberikan oleh PT Beres Cirebon kepada pihak PDAM, karena tidak ada hubungan kerja. Dia bukanlah supplier, dia bukanlah konsumen dari PDAM. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan fundamental yang mengklaim bahwa penyelidikannya sudah dilakukan secara profesional. Maka gugurlah persoalan profesionalitas terhadap penyelidikan dugaan mensrea TPPU 2 miliar yang dilakukan oleh Dirut PDAM Nurpan. Yang menarik adalah audensi yang dilakukan oleh Kejari dengan kemudian AMPI. Sekjennya Tommy Susanto mengatakan bahwa pihaknya tetap mengawal isu ini demi menjaga akuntabilitas publik. Kosakata atau kalimat ini begitu kacau dan rancu. Ini bukan idiom, harus dibedakan istilah dengan idiomatik di dalam narasi. Kalau mengatakan mengawal isu ini demi menjaga akuntabilitas publik, mengawal bagaimana yang dimaksudkan mengawal? Padahal kasus ini telah dihentikan, berarti isu ini telah berhenti. Yang kedua kemudian, kekacauan kerancuan menggunakan istilah memang terkesan keren. Kami berharap pembuktian penyelidikan ini benar-benar didasarkan pada hasil audit yang objektif. Mari kita simak. Istilah audit bukanlah idiomatik, bukan idiom di dalam penulisan esai. Istilah audit hanya dikenal oleh BPKP, BPK, Inspektorat, dan akuntan publik atau orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan. Audit ini bermacam-macam. Ada yang namanya audit reguler seperti yang dilakukan BPK, Inspektorat, atau BPKP setiap tahunnya melakukan itu, atau kantor akuntan publik terhadap PDAM dan BWI setiap tahunnya melakukan itu. Ada yang disebut dengan audit investigatif atau audit tujuan tertentu dengan maksud untuk mengungkap apa yang disebut atau dikategorikan dalam definisi fraud atau kecurangan itu sendiri. Ada yang kemudian disebut dengan audit cut-off, di mana audit itu dilakukan hanya pada posisi tertentu atau tidak dilakukan keseluruhannya. Maka itu yang disebut di dalam disiplin ilmu akunting disebut audit cut-off. Lantas, adakah istilah hasil audit di dalam pemeriksaan oleh penyidik Kejari? Tentu tidak ada. Nah, ini kosakata yang keren, tetapi kemudian menjadi kacau, menjadi rancu, karena tidak memahami penggunaan daripada kosakata atau diksi hasil audit. Pertanyaan berikutnya terhadap AMPI yang mengatakan bahwa akan memantau tata kelola PDAM agar transparansi informasi benar-benar bisa diwujudkan. Lantas, pemantauan seperti apa? Apakah AMPI tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa PDAM masih menjadi tong sampah dengan manajemen sampah? Sampai hari ini tata kelolanya berantakan. Kemudian banyak hal yang membuat PDAM ini menjadi tetap sakit parah. Bagaimana hasil pemantauannya terhadap tata kelola? Kesannya pada audensi kemudian pernyataan terakhirnya melakukan pemantauan tata kelola, AMPI memposisikan sebagai VR atau juru bicara Kejari terhadap publik yang bertanya-tanya terhadap kasus dugaan mensrea TPPU 2 miliar dilakukan oleh Dirut PDAM Nurpan. Kemudian di satu sisi AMPI memposisikan sebagai PR atau juru bicara PDAM, karena dia mengatakan
akan terus memantau tata kelola, tapi apa yang dipantau tidak ada rilis sampai hari ini. Oleh karena itu, kemudian menjadi pertanyaan besar. Ini aliansi media konvergensi Indramayu sebenarnya sebagai juru bicara pada untuk kepentingan Kejari dan untuk kepentingan PDAM, ataukah memang memposisikan sebagai penggiat anti korupsi sehingga kemudian kasus-kasus lainnya perkorupsian yang ada di Indramayu sudah dilaporkan di Kejari yang masih jalan di tempat akan menjadi pantauannya atau akan menjadi fokusnya. Ternyata tidak. Fokusnya hanya pada soal TF 2 miliar yang dilakukan oleh Dirut PDAM Nurpan pada PT BRS. Lalu mari kita tanyakan, mengapa mengambil posisi sebagai juru bicara untuk menyampaikan kepada publik Kejari dan PDAM? Seharusnya AMKI melakukan perdebatan atau mendialogkan atau kemudian mengajak pertengkar penyidik di dalam audiensi yang mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian juga hasil analisis komprehensif memutuskan untuk menghentikan penyidikan karena dianggap hasil pendalaman itu kemudian tidak ada kerugian negara. Mengapa AMKI kemudian penyidik pura-pura tidak tahu terhadap Undang-Undang Tipikor pasal 4 yang mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Mengapa pasal 4 ini tetap berada di Undang-Undang Tipikor? Filosofinya adalah pengembalian uang hasil korupsi hanyalah untuk bahan pertimbangan JPU dalam penuntutan agar lebih ringan, kemudian bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan vonis yang bisa memperingan pelaku tindak pidana korupsi atau TPPU. Itulah filosofinya. Pasal 4 tidak bisa dimaknai multitafsir karena ini jelas, lugas, dan sederhana. Sehingga tidak ada alasan penyidik mengatakan tidak ada bukti permulaan dan tidak ditemukan kerugian negara. Padahal BG itu ditarik setelah ribut, setelah diberitakan berhari-hari, bahkan mungkin setelah dilaporkan kepada Kejari baru BG itu ditarik. Maka dari sisi hukum, dari peristiwa akuntansi sudah masuk di dalam kategori yang tidak debatable atau tidak multitafsir. Secara hukum faktanya di lapangan telah terjadi perbuatan melawan hukum, mentransfer uang 2 miliar kepada PT BRS yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan produksi PDAM. Itu dari sisi hukum. Jadi peristiwanya telah terjadi. Kemudian dari sisi akuntansi, transaksinya telah terjadi. Bahwa dari rekening PDAM dari rekening PDAM yang berada di Bank BSI, kemudian telah mentransfer kepada PT BRS. Peristiwa akuntansinya sudah dicatat dan sudah terjadi. Ada transaksi. Dari sisi hukum, perbuatan melawan hukum sudah jelas, ada fakta dan sudah terjadi. Di laporan keuangannya juga di neraca sudah jelas akan dicatat. Karena peristiwa transaksi keuangan telah terjadi pada saat itu dan kemudian telah terjadi pengembalian pada
hari yang tidak bersamaan atau tidak dalam rentan waktu yang bersamaan. Bukankah itu semua adalah fakta yang harusnya ditemukan oleh penyidik dalam penyelidikan? Harusnya diperdebatkan pasal 4 ini oleh AMKI jika AMKI benar-benar memposisikannya sebagai penggiat anti korupsi, bukan sebagai corong atau juru bicara atau public relation kejaksaan terhadap publik, kemudian PDAM kepada publik. Pertanyaannya yang terakhir adalah bagaimana AMKI memahami pengawalan kasus isu ini padahal sudah dihentikan. Inilah yang menjadi kekacauan, kerancuan di dalam penggunaan istilah. Dan sekali lagi, premis pertama, premis kedua soal profesionalisme menjadi gugur di dalam kasus dugaan mensreat TPPU transfer 2 miliar dirut PDAM Nurpan terhadap PT BRS yang kemudian dihentikan oleh Kejaksaan Negeri dengan alasan tidak ditemukannya fakta di lapangan setelah dilakukan pendalaman dan analisis dan tidak ditemukannya kerugian negara, padahal lokus deliktinya jelas, peristiwa melawan hukumnya jelas, transaksi keuangannya yang dicatat akuntansi sudah jelas. Tapi apa hendak dikata kalau katak sudah menjadi lembu, atau kalau burung-burung sudah tidak bisa terbang di angkasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.